Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi pemirsa Net TV Sulsel. Pagi ini kita ketemu dalam acara Tausiah Pagi membahas masalah sampah. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah menyelesaikan sampah dari rumah dalam perspektif Islam. Untuk pembahasan ini kita kedatangan tamu yaitu Dr. Insinyur Husnul Yakin. Beliau adalah dosen senior di Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Sekilas saya akan menyampaikan biografi beliau. Beliau adalah alumni Universitas Hasanuddin S1 Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Kemudian di University of Aarhus, Denmark, dan terus S3 IPB dan juga Technische Universität Berlin. Selamat pagi Pak Dr. Husnul Yakin. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa saya buka karena relatif aman ya. Silakan Pak Dokter. Pak Dokter, pagi ini kita akan membahas tentang sampah dalam perspektif keilmuan atau mungkin dalam Islam. Bagaimana pandangan Pak Dokter tentang sampah ini? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengetahui bahwa sampah itu sejak dari awal kehidupan kita memang kemudian disebut sebagai sebuah sampah, artinya sesuatu yang tidak dibutuhkan lagi oleh manusia dan kemudian dia harus dibuang. Padahal sebenarnya kalau kita lihat dari perspektif Islam, sesuatu yang ada di dunia ini sebenarnya tidak ada yang menjadi sampah. Ya. Karena semuanya adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sehingga semuanya harusnya menjadi sesuatu yang indah dan berguna. Ya. Gitu. Nah, oleh karenanya persoalan sampah ini dalam perspektif Islam yang harus dilakukan adalah perubahan cara pandang kita terhadap sesuatu yang disebut dengan sampah. Dari perubahan itu kita nanti akan bisa tindak lanjuti atau teruskan pada hal yang semi praktis sampai pada hal yang sangat praktis. Gitu. Ya. Oke, dan dalam kaitan ini saya dengar bahwa Pak Dokter punya program tentang menyelesaikan sampah di rumah, itu bagaimana ini? Iya, itu sebenarnya kita diidei ketika kami belajar di Denmark juga, pada waktu itu kita juga belajar di Berlin di Jerman, bahwa seperti yang kita ketahui bahwa pengelolaan sampah di negara-negara maju, Denmark, Jerman, Inggris dan sebagainya, itu pengelolaannya sudah sangat rapi. Bahkan misalnya kalau di Swedia, di Stockholm, itu sampah dijadikan energi untuk mengenergi transportasi massal yang ada di sana. Misalnya kereta bawah tanah itu di energi oleh sampah yang justru dari masyarakat di kota itu, di Stockholm. Nah, kemudian kalau kita lihat atau kalau kita bawa konsep yang ada di Eropa kemudian ke Indonesia, tampaknya ada ketidaksiapan secara kultural, gitu kan? Karena orang-orang Eropa itu sejak Renaissance, Aufklärung itu sejak zaman pencerahan, mereka sudah mulai menata hidupnya sudah lebih sistematis dan konstruktif, gitu kan. Nah, kebetulan di wilayah kita untuk mengkonstruktifkan dan mensistematiskan kehidupan itu agak sulit, gitu ya. Kalau di sana kan sampah itu dikelola secara refill. Jadi misalnya ada satu apartemen, di apartemen itu harus mendaftar sampahnya itu dikelola secara utuh, ataukah secara utuh maksudnya dia tidak pilah-pilahkan, ataukah dia yang memilah-milah. Karena kalau memilah-milah
itu bayaran sampahnya di satu apartemen itu lebih murah karena dia pilih-pilih. Nah, makanya setiap apartemen, termasuk apartemen yang kami tinggali pada waktu itu ketika kami belajar, itu memilah-milah dipilah-pilah. Nah, tapi nanti setiap hari ada yang datang untuk merefill tempatnya. Jadi tempat itu diambil, jadi bukan di tempat sampah kemudian dimasukkan di bak di mobil, bak mobil seperti yang ada di kita, tetapi setempat-tempatnya dengan tempat sampahnya itu diambil, dibawa oleh mobil, nanti diganti oleh tempat yang baru. Begitu terus siklusnya. Nah, kalau ini kita terapkan di tempat kita, tampaknya mungkin akan banyak alasan ya. Belum siap secara budaya, kemudian biayanya mahal dan sebagainya. Nah, oleh karenanya saya lihat tampaknya bisa kita selesaikan dari rumah kita sendiri, gitu. Karena sebenarnya kita kan juga setiap rumah itu mempunyai toilet. Toilet itu adalah sampah kita sebenarnya, gitu kan. Nah, oleh karenanya kita membuat tambahan sedikit lagi bak sampah kita yang bisa kita selesaikan. Apa yang bisa kita selesaikan? Sebenarnya adalah bagian terbesar dari sampah kita yang akan kita bisa selesaikan dari rumah, yaitu sampah organik. Sampah organik itu menyusun dari beberapa penelitian. Kita lihat sampah organik itu menyusun minimal 70% dari sampah secara keseluruhan. Jadi sehingga bisa dibayangkan kalau 70% sampah itu sudah bisa direduksi di tingkat rumah, maka TPA atau tempat pembuangan akhir sampah itu akan tereduksi sekali. Kalau sekarang kita lihat di berbagai kota-kota besar itu sampah menumpuk kayak seperti menjadi bukit, gitu kan? Di tempat kita di Makassar juga seperti itu, di Bekasi juga seperti itu, dan di berbagai tempat. Jadi itu akan membukit. Karena apa? Karena sampah organiknya. Yang kedua, sampah organik itu yang paling menimbulkan bau, gitu kan? Kalau kita kumpul di satu tempat, baunya dari Taman Ngapa sana bisa sampai ke BTP, gitu kan? Nah, itu sangat tidak mengenakan dari sisi pencemaran udara gitu. Nah, tapi kalau kita akan jelaskan lebih jauh setelah yang berikut ini.